Entah pukul berapa Aira terbangun karena tersentak mendengar rengekan bayi. Ia refleks mendudukkan tubuh, ternyata suara rengekan itu tidak terdengar lagi. Elcio kembali tidur nyenyak di kasurnya. Kok aku di sini ya? Gumam Aira yang baru menyadari sesuatu yang aneh. Ia keheranan karena dirinya tidur di kasur yang memang disediakan untuk perawat bayi beristirahat. Aira ingat betul semalam terakhir kali ia berada di samping kasur Elcio sebelum tertidur. Siapa yang mindahin aku ya? Gumam Aira penasaran. Aira tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Ia memutuskan untuk mandi terlebih dahulu sebelum nantinya sibuk mengurus Elcio. Mas Andri udah bangun belum ya? Tapi kalau aku turun, Sus Eli belum kesini. Takutnya Baby El bangun pas nggak ada yang jagain. Aira akhirnya berada tetap di kamar tersebut. Ia membersihkan ruangan itu walaupun sebenarnya sudah lumayan bersih dan tidak berantakan. Kalau kamu udah lebih gede, kamar ini nantinya penuh sama mainan kamu nak. Pasti lucu deh ngeliat kamu yang lagi main. Setelah membereskan kamar, Aira lagi-lagi bingung harus melakukan apa. Semenjak kecil ia sudah terbiasa aktif dan melakukan banyak hal. Saat berumur 10 tahun, ia sudah bisa memasak beberapa menu sederhana. Di sana, di saat anak seusianya bahkan belum bisa makan mie instan, sehingga di saat tidak harus makan melakukan apa-apa. Aira malah bosan dan bingung. Aira akhirnya menunggu Elcio bangun. Sambil memperhatikan wajah anak itu, entah mengapa semakin diperhatikan Aira malah terbayang wajah Kavindra. Perempuan itu langsung menggelengkan kepalanya berusaha menepis bayangan aneh tersebut. Kayaknya benar kata orang, anak yang diasuh orang lain lama-lama bisa mirip dengan orang yang mengasuhnya. Elcio menggeliat di kasurnya. Anak mama udah bangun ya? Kamu mau langsung minum susu? Sebentar ya, mama bikinin susu dulu. Maaf ya nak, mama pengen banget nyusuin kamu tapi entah kenapa ASI mama gak mau keluar lagi. Elcio tentu saja belum bisa menjawab. Waktu terus berjalan, matahari mulai muncul seakan menyapa orang-orang yang siap menjalani hari. Elcio baru habis menangis karena risih setelah buang air besar. Krek, Aira terkejut begitu mendengar suara pintu. Ia langsung menoleh dan mendapati Kavindra. Maaf tuan, Baby El belum selesai dipakaikan baju. Saya selesaikan dulu. Tak ada sahutan. Kavindra hanya berdiri diam sambil memasukkan tangan ke saku celana. Tatapannya fokus ke arah Aira yang tampak telaten mengurus Elcio. Dulu saat di kampung, Aira memang pernah membantu mengurus bayi saudara maupun tetangganya. Semoga Tuan Kavi udah gak mengira aku berusaha gombalin dia lagi. Sudah? Tanya Kavindra singkat. Sudah Tuan, silahkan kalau mau gendong. Kavindra lagi-lagi tak menjawab. Baby El mau dibawa kemana Tuan? Berjemur. Aira tampak semakin bingung. Biar saya saja yang bawa Baby El berjemur Tuan. Tuan memangnya gak kerja? Kata Aira lagi. Ini hari Minggu. Wajah Aira seketika memerah. Maaf saya lupa Tuan. Kavindra hanya geleng-geleng dan berdecak pelan. Ia tiba-tiba berhenti begitu menyadari Aira tidak mengikutinya. Kenapa masih di situ? Gimana Tuan? Temani saya, perintah Kavindra. Aira menurut dan bergegas mengikuti Kavindra dari belakang. Kavindra tiba-tiba berhenti di tengah taman, membuat Aira terkesiap karena hampir menubruk pria itu dari belakang. Kamu belum punya anak? Tanya Kavindra tiba-tiba. Aira sontak gelagapan. Bagaimana ia harus menjawab? Belum Tuan. Sebenarnya Aira ingin menjawab jujur tetapi ia tidak berani. Untuk sementara semua tetap harus berjalan seperti ini agar Indira tidak marah dan menjauhkannya dari sang putra. Maafin mama ya nak, bukannya mama bermaksud gak ngakuin kamu, tapi mama terpaksa bohong sesuai janji mama sama tante Indira. Yang penting kita masih bisa terus bersama dan gak jauhan lagi ya sayang, bisik Aira dalam hati. Sudah berapa lama kamu menikah? Aira sebenarnya heran karena tumben sekali Kavindra menanyakan hal-hal pribadinya. Kenapa diam? Saya menikah baru Tuan. Aira mendadak lupa. Baru setahunan. Lanjutnya begitu teringat ia harus berjuang sendiri di masa kehamilannya saat ia belum lama menikah dengan Andri. Setahun itu lama, tapi kamu belum punya anak, suamimu pasti lemah, komentar Kavindra tanpa beban. Ya ampun, diam-diam ternyata
Julid juga laki-laki ini, mulutnya pedas bukan main. Padahal apa bedanya dia sama Mas Andri? Dia udah lama nikah sama Indira, tapi belum punya anak sampai sekarang, sampai-sampai ngangkat baby L jadi anak dia. Aira tanpa sadar menunjukkan wajah sebal. Nyebelin banget dia, sok tahu. Lagian kan sebenarnya aku belum punya anak sama Mas Andri karena kami memang belum sempat ngelakuin itu. Kavindra tanpa sadar tersenyum tipis. Karena suamimu lemah ya, makanya kamu berusaha menggoda saya. Kan sudah saya bilang, kejadian waktu itu nggak sengaja Tuan. Kenapa masih berpikir saya menggoda Anda sih? Lagian ya, suami saya nggak lemah, Anda yang lemah. Saya, sahutnya dengan nada tak percaya. Atas dasar apa Aira mengatakan bahwa Kavindra lemah, padahal jelas-jelas ia sedang menggendong darah dagingnya sendiri. Iya, Anda juga sudah lama nikah sama Indira tapi belum punya anak, malah mengadopsi anak orang lain kan? Apa namanya kalau bukan lemah? Mengadopsi anak? Iya, bayi ini anak angkat Anda kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang bilang Elsio anak angkat saya? Terus Elsio ini? Elsio anak kandung saya, darah daging saya. Hah? Tapi... Dan asal kamu tahu, saya dan Indira baru 5 hari lalu menikah, kata Kavindra lagi seakan tak memberikan Aira kesempatan untuk mencerna. Apa? Baru 5 hari lalu? Gumam Aira yang memasang wajah syok bukan main. Tapi Tuan Kavi bukannya Tuan dan Dira itu. Dek, Aira bikinin kopi dong sayang. Aira sontak menoleh, suara Andri yang memanggil-manggil namanya menggema hampir ke seluruh rumah. Saya permisi dulu Tuan, Kavindra hanya menggumam tidak jelas. Kemana aja Mas cariin kamu dari tadi, rumah ini gede banget jadi susah. Aira berusaha melepaskan pelukan Andri di pinggangnya. Kenapa sih disentuh suami sendiri kok nolak gitu? Bukan gitu Mas Andri, kita kan lagi di rumah orang. Sungkan kalau nanti dilihat sama orang lain, apalagi sama tuan rumah. Tuan Kavi, halah, lagian dia itu suaminya Dira, harusnya dia hormat sama kita dong. Kan kita berdua ini statusnya kakak ipar dia. Sudahlah Mas, Aira bikinkan kopi dulu ya, kata Aira berusaha menghentikan ucapan songong Andri duduk di kursi dapur sementara Aira menyiapkan kopi. Selesai menyiapkan sarapan dan kopi untuk Andri, Aira segera menyajikan kepada sang suami. Ini sarapan dan kopinya Mas. Ini Mas makan di dapur. Iya Mas, kenapa memangnya? Aku juga kalau makan di dapur kok. Sombong amat, sama keluarga sendiri aja disuruh makan di dapur. Harusnya Mas makan di ruang makan juga dong. Sudahlah Mas, namanya juga numpang. Mas Andri mendingan sarapan aja, aku tinggal dulu mau urus bayi lagi. Andri mengiyakan saja, ia masih bersungut-sungut. Sementara itu Aira kembali ke tempat sebelumnya di mana Kavindra mengajak Elzio berjemur. Loh, BBL udah dibawa masuk kah? Aira sempat terdiam di sana, mendadak ia teringat dengan ucapan Kavindra tadi, sebuah fakta mengejutkan yang masih membuat Aira bingung. Apa ucapan Tuan Kavi tadi benar? Masa beliau dan Dira baru menikah 5 hari? Gumam Aira, tidak hanya itu saja yang membuat Aira kepikiran, tapi juga ucapan Kavindra yang menegaskan kepada Aira bahwa Elsio, bayi yang selama diasuh Aira dan juga anak Aira sendiri, malah diakui sebagai anak kandung Kavindra, sebagai darah dagingnya. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Aira benar-benar bingung. Aduh, aku jadi kepikiran kalau begini, kata Aira pelan. Berhubung Kavindra dan Elsio sudah tidak ada kemungkinan besar, Elsio sudah dibawa ke atas. Sesampainya di kamar bayi, Aira membuka pintu perlahan. Tidak ada tanda-tanda Kavindra di kamar itu. Aira mengecek box bayi dan ternyata Elsio juga tidak ada. Lalu kedua bola mata Aira bergulir dan menemukan bahwa Elsio masih berada dalam dekapan Kavindra. Pria itu sedang berdiri di balkon kamar, menimang-nimang Elsio penuh sayang. Apa BBL sudah tidur, Tuan? Aira jadi serba salah dengan posisinya. Mau kemana kamu? Saya mau ke dapur. Buatkan saya kopi dan ambilkan saya sarapan. Sarapan? Tuan Kavi tidak sarapan di bawah bersama dengan Dira? Jangan banyak tanya, penuhi saja perintah saya. Aira kaget mendengarnya. Iya, Kavindra memang dingin dan lumayan intimidatif. Berhubung Aira juga tidak mau membuat suasana hati tuannya menjadi buruk. Makanan dan sarapan sebenarnya sudah ada, jadi Aira hanya tinggal mengambilkan saja.
Ketika ke dapur, Aira tidak bertemu dengan Andri. Ketika di dapur, kemungkinan suaminya itu sudah selesai sarapan dan kembali ke kamar. Aira menghela napas pelan melihat sisa piring dan cangkir Andri tidak dipindah ke wastafel cuci piring dan malah dibiarkan begitu saja. Aduh, Mas Andri, gumam Aira seraya geleng-geleng kepala. Aira segera mengambil perkakas kotor itu kemudian langsung mencucinya sampai bersih, baru kemudian ia mengambilkan makanan dan juga menyeduh kopi untuk Kavindra. Aira kembali ke kamar Elsio lagi dengan membawa nampan berisi makanan dan juga kopi. Tuan Kavi, saya bawa sarapan dan juga kopinya. Saya letakkan di meja sini. Bawa kemari. Ini tuan, suapin saya, kata Kavindra tiba-tiba. Aira spontan melotot kaget. Maaf, kamu gak dengar ucapan saya? Suapin saya sarapan itu. Aira menelan ludahnya dengan susah payah, menyuapi majikannya sendiri. Ini benar-benar aneh. Aira tidak mengerti dan permintaan random Kavindra. Ia sampai berpikir kalau Kavindra hanya bercanda. Aira melirik Elsio yang sudah nyenyak di pangkuan Kavindra. Sebenarnya pria itu bisa saja tinggal memindahkan Elsio ke box bayinya dan ia bisa makan sendiri. Dengan jemari yang agak bergetar, Aira menyuapi Kavindra pelan-pelan. Tidak ada obrolan sama sekali di antara mereka. Suasana benar-benar hening dan lumayan kikuk. Di tengah menyuapi Kavindra, Aira melihat ada sisa makanan yang menempel di ujung bibir pria itu. Awalnya Aira diam saja, tetapi semakin dilihat malah membuatnya semakin terganggu. Melihat wajah tuannya sendiri kotor, apalagi Aira juga ikut andil dalam hal itu membuatnya jadi kurang nyaman. Maaf Tuan Kavi, ada itu. Aira bingung karena tidak ada tisu di dekat mereka. Itu apa? Itu di ujung bibir Tuan Kavi. Apa, bicara yang jelas? Ada sisa makanan di dekat bibir Tuan Kavi. Lap. Aira mengerjap. Saya ambil tisu dulu di situ. No, dengan tangan kamu. Maaf Tuan, maksudnya bagaimana? Kamu keberatan lap sisa makanan itu dengan tangan kamu? Lagi pula itu juga gara-gara kamu yang kurang piawai menyuapi saya. Aira buru-buru menggeleng. Memang benar apa yang dikatakan Kavindra, gara-gara jemari Aira yang tremor. Ia jadi tidak bisa menyuapi Kavindra dengan posisi yang pas. Aira mendekati Kavindra, jemarinya malah semakin tremor karena harus bersentuhan langsung dengan kulit Kavindra. Saat itu Aira hendak menarik jemarinya, tetapi ia tak sengaja bertemu pandang dengan Kavindra. Seharusnya Aira segera menundukkan pandangan, tetapi entah mengapa tatapan matanya terkunci. Jantungnya mendadak berdebar. Mas Kavi, Mas, kamu di kamar Elsio ya? Aira tersadar dan ia buru-buru menarik jemarinya termasuk menjauhkan posisinya dari Kavindra. Ia pun langsung pergi dari balkon itu. Tidak mau kalau sampai nanti Indira melihat mereka tampak berduaan saja di sana. Ya, meskipun ada Elsio juga di situ. Mas Kavi, Indira bertemu Aira yang membawa nampan. Wanita itu mengernyit melihat Aira membawa nampan makanan yang masih tersisa setengah. Mas Kavi di sini Mbak, tanya Indira. Iya deh, ada di balkon kamar lagi gendong baby El. Padahal aku udah nungguin tadi buat sarapan bareng. Aira diam saja. Ia agak merasa bersalah karena Kavindra baru saja makan disuapi olehnya. Aira pun keluar dari kamar Elsio dan mengembalikan nampan berisi sarapan itu. Ketika masuk kamar, rupanya Andri sedang mandi. Suara gemercik air terdengar dari kamar. Aira mendekati ponsel itu dan melihatnya, tetapi ia tidak berani mengangkat. Aira takut. Beberapa detik setelah panggilan itu mati, ada pesan WhatsApp masuk. Nanti siang kesini ya, anak kita kangen banget sama kamu. Jantung Aira rasanya langsung terpompa kuat-kuat. Anak? Apa maksudnya? Jemari Aira bergetar hebat membaca pesan itu. Apa-apaan ini? Apakah selama ini Andri berhubungan dengan wanita lain di luar sana tanpa Aira ketahui? Tiba-tiba Andri keluar dari kamar mandi. Aira, kamu... Ini siapa mas? Seru Aira murka. Apa maksudnya? Anak kita. Siapa? Andri melotot kaget. Ia langsung maju dan merebut ponselnya. Kamu buka-buka HP ku lagi, ha? Kenapa? Mas Andri takut ketahuan. Mas Andri selingkuh. Jangan nuduh sembarangan Aira, mana mungkin sih aku selingkuh dan kamu juga. Udah ku bilang jangan buka-buka HP ku sembarangan. Tuh kan, Mas Andri pasti takut kalau ketahuan sama aku. Kan makanya marah pas aku buka HP kamu. Kamu selingkuh sama siapa, Mas? Siapa yang selingkuh?
Aku nggak selingkuh. Terus itu apa? Andri memeriksa ponselnya. Ia belum tahu apa masalah sebenarnya. Goblok banget sih, bisa-bisanya kirim chat kayak gini. Padahal udah aku bilangin juga. Ya ampun Ra, jadi kamu baca pesan ini dan ngira kalau aku selingkuh. Mas Andri kok gitu sih, ya wajar lah aku marah. Ra, aku udah bilang aku gak selingkuh. Astaga, bisa-bisanya kamu gak percaya sama suami kamu sendiri. Ini itu pesannya si Nopi, istrinya temen aku, si Mukidi. Kamu tahu si Mukidi kan? Dan istrinya itu si Nopi. Nopi? Iya, Noviani. Masa lupa sih, kan dulu pernah kenalan sama Mukidi dan istrinya. Terus kenapa Nopi ngechat kamu kayak gitu? Oh, Mas Andri selingkuh sama Nopi. Kok malah ngira aku selingkuh sama Nopi sih? Yang ada aku bisa dibaca. Oke, sama si Mukidi. Dia kan bucin banget sama istrinya itu. Palingan juga salah kirim. Mana bisa salah kirim, Mas? Ya bisa, kan si Mukidi pernah pinjam HP aku buat hubungin istrinya. Kemarin itu yang aku dapat tawarin job, si Mukidi juga ikut kok. Waktu itu dia belum beli paket data, makanya pinjam HP ku buat ngehubungin si Nopi. Mana buktinya kalau itu Nopi? Bisa aja Mas Andri cuma alasan. Iya, aku buktikan. Jujur aja, Andri agak panik sekarang. Akhirnya Andri pun menghubungi selingkuhannya. Sayang, pesan aku nggak dibalas, ternyata langsung telepon. Andri merinding, sejadi-jadinya. Khawatir kalau Aira mendengar ucapan selingkuhan Andri. Nop, yang benar aja kamu ngechat kayak gitu ke nomorku, kamu salah kirim. Mukidi waktu itu pinjam HP ku gara-gara kamu, istriku jadi curiga aneh-aneh. Maksudnya apa Mas? Aku nggak mau tahu ya Nop, pokoknya kamu harus jelasin ke istriku kalau kamu salah sambung. Gara-gara chat dari kamu itu istriku jadi salah paham. Mana HP kamu Mas? Aku mau dengar sendiri. Ra, itu si Nopi masih. Aira langsung menempelkan ponsel itu ke telinga kirinya. Ini Mbak Aira ya, istrinya Mas Andri. Terdengar suara wanita itu dari seberang panggilan. Iya, kamu beneran salah kirim. Aduh, iya Mbak, maaf banget soalnya tadi asal kirim aja nggak ngecek dulu. Kalau tahu salah kirim pasti bakal langsung saya tarik pesannya. Beneran deh itu tadi, mau saya kirimkan ke Abang Mukidi. Malah salah. Pantas aja dari tadi nggak dapat balasan. Sekali lagi saya minta maaf ya Mbak Aira. Udah dengar sendiri kan? Makanya apa-apa tuh tanya baik-baik. Jangan langsung ngegas seenaknya. Aku minta maaf Mas. Tadi aku udah kepalang panik dan sedih. Enggak, bukan begitu Mas Andri. Aku benar-benar minta maaf. Ya udahlah, lupain aja, ingat ya. Lain kali jangan asal ngegas biar nggak jadi bertengkar kayak tadi. Aira mengiyakan. Mas berangkat dulu. Aira segera salim kepada Andri. Sepeninggal Andri, Aira terduduk diam di kamar itu. Kenapa sih aku jadi berpikir negatif terus? Aku lupa nanya pula ke Mas Andri kenapa mereka baru kenalan malam itu. Tiba-tiba Aira mendengar suara rengekan anaknya di kamar bayi. Biar saya saja yang menggendong Sus. Suara Eli langsung menyerahkan Elsio ke gendongan Aira. Si Dede beneran cuma mau sama Sus Aira ya? Sus Eli, BBL udah tidur, tolong ditungguin dulu sebentar ya. Biasanya masih bisa bangun lagi kalau baru aja tidur gitu. Saya mau ke bawah dulu. Sebenarnya ada apa sih sama keluarga ini, kok kayaknya rumit banget. Sementara itu, Aira yang sudah selesai menenangkan Elsio kembali teringat dengan ucapan Kavindra sebelumnya. Karena itulah ia hendak menemui Indira. Dir, Mbak pengen bicara sama kamu sebentar dek. Dira kemana ya? Perasaan di rumah aja dia, gimana? Gimana ini? Dira, apa mungkin ada urusan di luar? Aira pun menghembuskan nafas berat. Ia hendak kembali ke kamar Elsio. Dira, dia lagi ngobrol sama siapa ya? Kenapa kayak sembunyi-sembunyi gitu? Dir, ucapan Aira terhenti. Gara-gara Mas Andri aku jadi malu di depan Mas Kavi. Mama gimana sih? Harusnya Mama kasih tahu ke Mas Andri supaya jangan sembarangan bertingkah pas di rumah Mas Kavi. Mama udah bilangin Dir. Tapi ya kamu tahu sendiri gimana kelakuan kakak kamu itu, sabarlah. Kan emang gitu sifatnya Andri, suka seenaknya sendiri. Iya, tapi itu bikin malu mah. Mas Kavi itu gak suka sama orang yang gak punya etika. Kalau kayak gitu gimana coba Mas Kavi mau kasih kerjaan ke dia?
Lagian ngapain sih Mas Andri harus ikut tinggal di sini segala, bikin malu aja. Sabar Dir, nanti kalau bayi itu udah besar sedikit pasti udah nggak butuh Aira lagi kok. Kalau Aira udah nggak dibutuhkan, dia dan Andri bisa keluar dari rumah kamu dan suamimu. Masalahnya aku takut kalau Mbak Aira tahu yang sebenarnya mah. Semakin lama Mbak Aira tinggal di sini semakin takut juga aku. Di persembunyiannya Aira membelalak kaget. Tahu yang sebenarnya? Tahu apa maksudnya? Ma, Dira nggak bisa gini terus. Dira nggak betah kalau harus hidup dalam merasa was-was. Sabar Dir, Aira nggak akan tahu kok. Aira itu bodoh banget, jadi dia nggak akan ngerti. Iya sih, tapi sebenarnya aku mau Mbak Aira dan Mas Andri segera pergi deh, biar aku bisa hidup tenang sama keluargaku. Iya, intinya kamu harus pandai cari muka sama suami kamu, Dir. Rayulah dia, gimana pun juga. Dia juga laki-laki. Kalau dipancing dikit ujung-ujungnya juga bakal kena kok. Kalau semudah itu Dira nggak akan kepikiran kayak gini, mah. Mas Kavi itu dingin banget. Dia kayaknya nikahin aku beneran cuma buat tanggung jawab aja deh. Nggak ada niatan buat benar-benar jadiin aku sebagai istrinya. Jangankan mau mesra-mesraan kayak suami istri pada umumnya. Makan bareng aja Mas Kavi cuek banget. Nggak ngomong juga, rasanya kayak aku nggak dianggap sama sekali keberadaan sama dia. Jujur saja, Indira juga tekan batin dengan kehidupan pernikahan seperti ini. Berusaha menjadi tipe istri yang ideal untuk pria itu, namun hasilnya apa? Coba goda lebih dulu Dir, ajak tidur bareng. Mana bisa, belum ngerayu juga Mas Kavi udah menghindar duluan. Maksudnya gimana Dir? Mama tahu nggak, selama ini Mas Kavi itu tidurnya selalu di ruang kerja dia. Mana ruang kerja dia itu nggak pakai pintu biasa. Pokoknya kalau Mas Kavi udah di ruangan itu pastinya aku nggak akan bisa masuk sampai pagi. Dia itu kayak anti banget tidur seranjang sama aku. Kurang seksi juga ya mah. Emangnya aku nggak cantik apa? Aduh, jangan ngomong gitu Dira. Kamu itu cantik, seksi juga kok. Suami kamu mungkin masih berusaha beradaptasi. Dira benar-benar capek tahu mah. Yang sabar, tunggu dulu nanti kalau udah lewat 40 hari kamu goda lagi lebih agresif. Iya deh mah, Mama beneran janji loh nanti telepon Mas Andri nasihatin. Iya. Ini makin aneh aja tadi ucapan Tuan Kavi, sekarang Dira yang ngobrol sama Mama. Sebenarnya ada apa ini? Aira ke dapur, tapi lagi-lagi langkahnya terhenti. Ia mendengar Bik Mina sedang mengobrol dengan dua pembantu lain. Sombong banget loh, baru jadi nyonya beberapa hari di rumah ini aja udah belagu dan memandang rendah para pembantu. Padahal Tuan Kavi itu baik dan gak pernah kayak gitu sama kita. Iya bener, kemarin saja saya salah masak, Nyonya Indira nggak suka. Harusnya kan bilang aja nggak suka supaya diganti, malah langsung maki-maki. Sudah. Tapi Bik Mina, Nyonya Indira itu udah keterlaluan. Kalau saja bukan karena bayi itu, Tuan Kavi mana mau nikahin dia. Lagian dari mana sih Tuan Kavi kenal sama perempuan itu sampai melahirkan anaknya segala? Kayaknya dia itu perempuan malam deh, penampilannya aja norak. Paling waktu itu Tuan Kavi nggak sengaja nidurin dia, terus akhirnya melahirkan anak Tuan. Soalnya kelihatan banget kok Tuan Kavi nggak cinta sama dia. Oh iya ya, aku ingat pernah nggak sengaja dengar pas dia datang sama ibunya dulu di rumah ini. Awalnya nggak yakin itu anak darah daging Tuan Kavi, tapi pas hasil tes DNA keluar, ternyata beneran anaknya Tuan Kavi. Jadilah OKB dan kelakuannya songong. Bik Mina geleng-geleng kepala. Kalian ini astaga, udahlah, gak baik ngomongin majikan. Nanti kalau ada yang dengar gimana, mau kalian dipecat? Aira yang mendengar semua pembicaraan itu seketika lemas. Ia menutup mulutnya sendiri.